Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih akhlak ya. Setelah kemarin kita melakukan penilaian tengah semester, kita lanjutkan pelajaran fikih akhlak. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-14, yaitu tentang apa nak? Tentang adab-adab berbicara ya. Adab-adab berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, perhatikan ya potongan ayat yang Ustadz yakin kalian sudah banyak yang hafal ya, hafalnya di luar kepala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia itu dua mata ya, dua mata. Kemudian walisanan satu lidah, wasyafatain dan dua bibir. Nah, anak-anakku sekalian, barakallahu fikum, kita diberi anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali ya. Banyak sekali yang tidak bakalan bisa kita hitung ya. Nah, di antaranya Allah memberikan kita dua mata, satu lidah, dan dua bibir ya. Kenikmatan yang sangat besar ini nak. Coba bayangkan kalau kenikmatan ainainnya di ainain kita, yaitu mata kita, dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Misal sedang sakit mata gitu ya, pasti akan sangat memberatkan ya. Kemudian lidah, coba kalau diberi ujian, nikmatnya diambil sedikit, kena sariawan, bibir juga, wah kena sariawan, pasti rasanya akan sakit sekali ya. Perhatikan nak ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini harus kita syukuri agar nikmatnya senantiasa bertambah. Nah, kewajiban kita adalah bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk kesyukuran, di antara bentuk atau rukun mungkin ya, rukun syukur, yaitu kita gunakan kenikmatan tadi dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang ada pada pelajaran kali ini, nikmat mata, nikmat lidah, dan dua bibir. Nah, itu kita gunakan untuk kebaikan. Sebagaimana pada pelajaran 14 ini, kita gunakan nikmat-nikmat tadi untuk menjalankan adab-adab berbicara yang baik ya. Kita harus menghindari berbicara dalam perbuatan yang buruk. Nah, berikut ini Ustadz akan membahas beberapa adab berbicara ya. Nanti minta tolong kalian hafalkan, kemudian kalian buat rangkuman sederhana tentang adab-adab bercanda ini. Adab yang pertama adalah jujur dalam berbicara. Jujur dalam berbicara. Kejujuran itu adalah keselamatan nak, ya. Perhatikan, jika kalian senantiasa berbuat jujur ya, baik dalam bicara, perbuatan yang lainnya, kalian itu jujur, itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan tadi akan mengantarkan ke dalam surga. Ya, hal ini sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau pernah bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, perhatikan, sesungguhnya as-sidq ya, itu kejujuran ya, mengantarkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ya
ke dalam surga. Ayo siapa yang pengen masuk surga? Ayo ngacung-ngacung. Ustadz, ayo Ustadz ingin. Ayo siapa lagi? Ya, kita semua pengen masuk surga. Nah, di antara jalan ya, jalannya banyak sekali. Jalan masuk surga. Di antaranya adalah jujur dalam berbicara ya. Memang terkadang kejujuran itu berat. Tapi buahnya ya itu akan sangat manis ya. Itu anak-anakku, itu adab yang pertama, yaitu apa? Jujur dalam berbicara. Kebalikannya apa? Berdusta. Kalau jujur mengantarkan kepada kebaikan, dusta akan mengantarkan kepada kejelekan. Dan kejelekan akan mengantarkan ke dalam neraka. Tidak jujur berarti dia akan menuju ke kejelekan, dan kejelekan akan menuju ke dalam neraka. Wal iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, adab yang pertama adalah jujur dalam berbicara. Kemudian adab yang kedua adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Jangan lupa hati kita juga ikut mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak cuma di lisan saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mazalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru mazalul hayyi wal mayyit." Nah, hayyi wal mayyit. Nah, permisalan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang-orang yang tidak berzikir ya, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, medeni ya. Kalau nggak pernah zikir, nah itu seperti orang yang mati. Ya, saya ulangi dari yang depan ya. Kalau sering berzikir, ya itu seperti orang yang hidup. Nah, sebaliknya kalau tidak pernah zikir itu diumpamakan ya seperti orang yang mati. Ya, mati hatinya. Hidup hatinya ya, yang berzikir itu hidup hatinya ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir banyak sekali ya, banyak zikir yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, ini kalimatnya ringan. Ya, dua kalimat ini ringan, tetapi apa? Tetapi timbangannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Nah, nanti bisa kalian lengkapi ya. Aku menulis 3 bacaan zikir yang telah aku ketahui. Wah, banyak sekali nanti. Bisa alhamdulillah, terus apa lagi? La ilaha illallah. Ya, banyak sekali ucapan-ucapan zikir. Allahu akbar. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. Ya, barakallahu fikum, nanti kalian lengkapi ini bacaan zikir yang lainnya. Ya, tadi adab berbicara yang pertama adalah jujur, yang kedua zikir, senantiasa kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bacaan solawat ya, salah satunya ini ya, yang mudah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita dengar ya nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita juga ikut bersolawat. Nah, jangan diam saja. Pahalanya gede kalau ikut bersolawat. Perhatikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan." Sholatan itu 1 kali solawat ya. Salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Ya, perhatikan. Barang siapa bersolawat kepadaku, solawat 1 kali saja. Kalian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad 1 kali tok loh. Sallallahu alaihi asra. Biha, tambah biha kalau nggak salah ya. Ya.
Allah akan membalas sholawat kalian yang satu itu dengan sholawat 10 kali, yaitu Allah memuji kalian di depan penduduk langit, ya. Pahalanya besar sekali ini. Dan di antara keutamaan sholawat yang lain, ya, orang yang sering bersolawat akan mendapatkan syafaat kelak, ya, di akhirat, ya, ketika manusia sedang mengalami kesulitan, ya, dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW itu akan diringankan kesulitannya, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan sholawat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kalian jangan diam saja, tetapi kalian balas dengan sholawat. Coba Ustaz tes. Nabi Muhammad, bareng-bareng yuk. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengar Nabi Muhammad disebutkan, kita jawab dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku, ya, coba kalian lihat di buku paket kalian. Aku menyebutkan keadaan-keadaan yang disyariatkan padanya membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini seperti yang Ustadz sebutkan tadi, ketika nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, ya, kita ucapkan sholawat. Kemudian sholawat juga termasuk amalan yang khusus di hari Jumat, ya. Setiap hari kita membaca sholawat, kemudian di hari Jumat kita tambahi, ya, kita tambahi memperbanyak sholawatnya. Di hari Jumat termasuk hari khusus, ya, untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ada jujur dalam berbicara, ada berzikir, ada bersolawatnya. Kita masuk ke adab yang keempat, itu adalah berbicara yang baik. Nah, berbicara yang baik. Nah, diantaranya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Ini kalian hafal ini hadisnya ini. Bahkan mungkin di TK sudah diajarkan, ya. Ya, Ustadz baca. Hadisnya adalah Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mangkana, barang siapa, yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Nah, falyaqul khairan. Nah, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan-perkataan yang baik, khairan. Kalau tidak bisa, ya auliyasmut, atau diam saja, ya. Itu anak-anakku, kita gunakan lisan kita, dua bibir kita untuk berbicara yang baik-baik saja, ya. Berbicara yang baik. Salah satunya ini tadi, dengan berzikir itu termasuk berbicara yang baik. Terus apa tadi? Bersolawat, ini termasuk menggunakan lisan kita dengan hal-hal yang baik. Atau tadi jujur. Nah, perhatikan, kalau tidak bisa berbicara yang baik, ya mending diam. Dengan diam tadi kita dapat pahala, kita menjalankan atau mengamalkan hadis ini. Ya, kalau nggak bisa berbicara dengan kebaikan, ya kita diam saja, ya, biar kita dapat pahala. Jangan sampai kita menggunakan lisan kita, menggunakan dua bibir kita untuk melakukan perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang buruk, ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kelima adalah menghindari ucapan-ucapan yang diharamkan. Ya, kebalikannya dari yang nomor 4 tadi. Kita gunakan mulut kita, bibir kita, lisan kita untuk berbicara yang baik atau diam.
Nah, kebalikannya ini ya. Jangan sampai kita ya, perhatikan kalau di sini untuk berbicara yang baik, di sini apa? Ucapan-ucapan yang diharamkan. Nah, ini harus kita hindari. Menghindari ucapan-ucapan yang diharamkan ya. Ucapan-ucapan yang diharamkan itu diantaranya apa? Ya, diantaranya adalah menyakiti saudara kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ya, yang mengaku seorang muslim, ayo. Nah, seorang muslim itu adalah orang yang muslim lain itu selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang muslim yang baik itu tidak mengganggu orang lain. Orang lain itu selamat dari dirinya. Ya, baik selamat dari lisannya, tidak pernah dikatakan yang jelek-jelek ya. Maksudnya gitu. Orang lain selamat dari apa? Dari keburukan lisan, dari keburukan tangan orang tadi. Nah, itu baru disebut sebagai seorang muslim yang baik. Jadi seorang muslim yang baik itu tidak menyakiti orang lain, baik berupa lisan, baik berupa perbuatan ya, tangan dan lain sebagainya. Nah, diantaranya menghindari ucapan-ucapan yang diharamkan itu adalah menghindari menyebarkan aib atau keburukan, kejelekan saudara kita. Ya, kita tidak boleh ya kemana-mana nyeritake, oh si A itu begini loh, ini si B itu juga kemarin tuh pas ini. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menceritakan aib atau kejelekan saudara kita kepada orang lain. Nah, menghindari ucapan yang diharamkan itu diantaranya juga adalah tidak menggibah tadi ya, menggibah ya, atau tidak mengadu domba, senengane pradul. Kowe mau berdianu kae lho, dilokke iki lho. Terus ke teman yang lain, kamu dikatain jelek sama ini. Balik ke sana, oh kamu juga dikatain jelek. Nah, akhirnya dua orang tadi berkelahi. Itu namanya mengadu domba. Nah, itu juga termasuk ucapan-ucapan yang harus kita hindari. Kemudian menyombongkan diri. Nah, itu juga harus kita hindari. Yuk kita ulangi ya. Yang pertama adab berbicara yang baik. Yang pertama adalah jujur dalam berbicara. Kemudian yang kedua berzikir. Yang ketiga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat berbicara yang baik. Yang kelima menghindari ucapan-ucapan yang diharamkan. Nah, sudah toh. Nah, kemudian tugas untuk kalian nak ya, silahkan buat rangkuman ya, sebutkan 5 adab berbicara ya. Nanti kalian tulis adab berbicara. 1. Apa? Tulis di buku tulis ya. 2. Adab berbicaranya apa? 3. Terus 4. Tulis. 5. Tulis. Nah, tugas bagi kalian silahkan buat rangkuman, sebutkan 5 adab berbicara. Nah, begitu anak-anakku. Cukup sekian pelajaran yang Ustadz sampaikan. Ada salahnya Ustadz minta maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.